Halo anak-anak, kembali lagi kita dalam pelajaran biologi. Nah, pada semester yang kedua ini atau semester genap, kita bertemu kembali dalam pelajaran biologi. Semoga kita dalam keadaan sehat selalu dan tetap semangat belajarnya. Oke. Nah, pada pertemuan pertama pada pelajaran biologi, yaitu kita akan membahas tentang pewarisan sifat pada kelas 12 semester 2. Nah, di sini ada kajian materi. Pertama ada standar kompetensi, indikator, yaitu materinya pada ada gen, kromosom, monohibrid, dihibrid, intermediate, dan teknologi reproduksi, penyakit menurun, dan yang terakhirnya evaluasi. Nanti akan kita bahas dari beberapa soal setelah kita mempelajari tentang pewarisan sifat berikut ini. Nah, sekarang masuk kita pada kompetensi. Adapun standar kompetensi pada materi ini yaitu memahami kelangsungan hidup makhluk hidup. Nah, kompetensi dasarnya mendeskripsikan konsep pewarisan sifat pada makhluk hidup. Dan berikutnya adalah indikator. Indikator dari materi ini yang pertama mendeskripsikan materi genetik yang bertanggung jawab dalam pewarisan sifat, yaitu gen dan kromosom. Yang kedua, membedakan pengertian sifat dominan, sifat resesif, dan sifat intermediate. Dan yang ketiga, hukum penurunan sifat Mendel. Nah, materi indikator pertama. Sekarang masuk kita pada materi indikator yang pertama, yaitu kita lihat peta konsepnya. Di mana pada peta konsep pada pewarisan sifat itu ada dua bagian, yaitu sifat beda dan materi genetis. Mana pada sifat beda ada yang disebut dengan intermediate, ada di hibrid. Sedangkan materi genetisnya kromosom dan gen. Nah, apa saja kata-kata kunci dari materi pada kali ini? Ada gen, kromosom, gamet, dominan, resesif, monohibrid, dihibrid, intermediate, genotip, dan fenotipnya. Nah, pewarisan sifat. Faktor penentu pewarisan sifat. Pewarisan sifat dari induk kepada keturunannya disebut dengan hereditas. Cabang biologi khusus yang mempelajari tentang hereditas adalah genetik. Gen, pembawa sifat dari induk kepada keturunannya adalah gen. Gen adalah sepasang DNA yang menentukan sifat tertentu atau membawa ciri tertentu gen yang terletak di dalam kromosom. Kromosom terletak di dalam inti sel. Kromosom adalah benang-benang halus yang berfungsi sebagai pembawa informasi genetis kepada keturunannya, atau kromosom adalah struktur berbentuk batang yang terdapat dalam inti sel atau organel sel tertentu yang mengandung gen. Pada sepasang kromosom yang berbentuk ukurannya sama disebut dengan kromosom homolog. Kromosom homolog itu di mana artinya adalah bentuk dan ukurannya itu yang sama. Nah, ini adalah gambar daripada kromosom. Perhatikan struktur dari kromosom berikut ini. Pada struktur kromosom, di sini ada lengannya. Ini kamu perhatikan lengannya. Dan ada sentromer. Jadi yang menyatukan antara lengan dengan lengan yang satu dengan yang lain adalah sentromer. Kromosom terdiri atas dua bagian, yaitu kepala dan lengan kromosom. Kepala kromosom disebut dengan sentromer. Ini kepala sentromernya.
kepala kromosom atau yang disebut dengan sentromer. Dan lengan kromosom ini atau lokus merupakan badan kromosom yang di dalamnya terdapat gen. Tadi kan sudah dijelaskan bahwa di dalam kromosom itu ada benang-benang halus. Ini dia. Keseluruhannya ini adalah benang-benang halus yang ditutupi oleh ini lengannya ini. Nah, bentuk-bentuk kromosom. Bentuk-bentuk kromosom ada metasentrik, ada submetasentrik, akrosentrik, telosentrik, dan lengan. Nah, kita lihat. Metasentrik. Meta itu artinya tengah. Sentriknya itu adalah bagian. Jadi metasentrik adalah di mana terdiri atau terdapat dari dua lengan yang di mana ini lengannya yang sama panjang dan sentromernya berada di tengah. Ini sentromer ya, ini yang Bapak tunjukkan ini sentromer berada di tengah daripada kedua lengan dari kromosom tersebut. Itu yang disebut dengan metasentrik. Sedangkan yang kedua ada submetasentrik. Submetasentrik yaitu di mana letak sentromer berada di hampir di salah satu ujung lengan dari kromosom ini. Sedangkan akrosentrik mendekati dari salah satu ujung ini, dan ini lengannya sentromer. Sedangkan telosentrik adalah di mana sentromernya berada di salah satu ujung dari lengan. Nah, ini dia. Jadi dia tidak membelah. Seakan-akan dia berbentuk E. Kalau ini hampir ke ujung, ini sudah menjauhi dari titik tengah oleh sentromernya. Kalau ini sentromernya berada di tengah lengan kromosom. Jadi antara lengan yang satu dengan lengan kedua ini ukurannya sama. Itu kalau bentuk-bentuk kromosom. Nah, yang berikutnya adalah tipe kromosom. Tipe kromosom ini ada dua, yaitu kromosom tubuh atau autosom dan kromosom kelamin atau gonosom. Kromosom tubuh adalah kromosom yang menentukan ciri-ciri tubuh. Sedangkan kromosom kelamin atau gonosom yaitu kromosom yang menentukan jenis kelamin pada individu jantan atau betina, atau pada manusia pria atau wanita. Misalnya, pada kromosom lalat buah, Drosophila melanogaster memiliki 4 pasang kromosom, terdiri atas 3 pasang autosom atau kromosom tubuh dan 1 pasang gonosom atau kelamin. Jadi pembentuk tubuhnya dari Drosophila ini terdiri dari 3 pasang untuk kromosom tubuh. Sedangkan untuk kelamin hanya 1 pasang, yaitu 1 pasang gonosom. Kalau kromosom tubuh tadi 3 pasang autosom. Nah, itu dia. Sekarang kita lihat macam kromosom pada sel kelamin manusia. Kromosom akan menempati sebuah sel, dan sel tersebut memiliki kromosom yang berbeda-beda. Ada 2 macam kromosom yang ada dalam sel kelamin manusia, yaitu kromosom X dan kromosom Y. Pada wanita, kromosomnya adalah XX, dan pada pria adalah XY. Jadi, kalau di persilangan, pada manusia itu biasanya disilangkan XX disilangkan dengan XY gitu. Karena melihat daripada lambangnya. Karena untuk X tadi pada perempuan
XY-nya juga tadi pada laki-laki. Jumlah kromosom. Inti sel tubuh dari inti sel kelamin suatu organisme mempunyai jumlah kromosom yang berbeda. Kromosom yang terletak di dalam inti sel tubuh bersifat diploid atau 2N. Di artinya 2. N adalah jumlahnya, berarti berjumlah 2, yaitu yang berpasangan. Sedangkan di dalam inti sel kelamin gamet bersifat haploid. N, jumlahnya N, berarti dia banyak. Yang berjumlah tidak berpasangan. Jumlah kromosom pada sel tubuh manusia sebanyak 46 kromosom atau 23 pasang. Sedangkan pada sel kelaminnya, sperma atau ovum, ada 23 kromosom. Baik anak-anak, sampai di sini pertemuan kita kali ini. Tetap semangat belajar dan jangan lupa berdoa, jaga kesehatan, dan stay at home. Dadah.